Halo semuanya, selamat pagi dan salam sejahtera bagi kita semua. Perkenalkan, saya presentator kedua dari tim kedua biologi yang bernama Lamtio Purba. Di sini saya akan mempresentasikan materi yang berjudul interaksi antar komponen ekosistem. Namun, sebelum saya memulai presentasi saya kali ini, saya akan membukanya dengan sebuah quotes yang saya ambil dari sebuah novel yang ditulis oleh Wayne Dyer yang berbunyi seperti ini. Apa yang kita pikirkan menentukan apa yang akan terjadi pada kita. Jadi, jika kita ingin mengubah hidup kita, kita perlu mengubah sedikit pola pikir kita. Baik teman-teman, saya akan memulainya dengan sebenarnya apa sih pengertian dari interaksi antar komponen ekosistem? Jadi begini teman-teman, di dalam suatu ekosistem terjadi interaksi antara satu komponen biotik dan ke satu komponen biotik lainnya, juga antara komponen biotik dan komponen abiotik. Nah, bentuk interaksi antar komponen biotik yang tadi dapat terjadi antar spesies yang sama ataupun spesies yang berbeda. Nah, interaksi antar komponen abiotik dan komponen biotik tadi dapat mengakibatkan terjadinya aliran energi dan biogeokimia. Baik teman-teman, supaya teman-teman lebih paham lagi, lebih mengetahui lagi tentang interaksi antar komponen ekosistem, berikut ini adalah salah satu interaksi yang pernah terjadi di ekosistem. Nah teman-teman, dari video tersebut kita dapat melihat interaksi antara seekor ular dan seekor tikus. Jadi teman-teman, dari video tersebut kita dapat mengetahui contoh salah satu dari interaksi antar komponen ekosistem. Baik teman-teman, kita masuk ke materi tentang interaksi antar spesies. Jadi teman-teman, organisme tidak dapat hidup sendiri, melainkan harus berkelompok yang dimana mereka itu menempati suatu ruang tertentu dan saling berinteraksi. Interaksinya ini dapat bersifat positif, negatif, netral, ataupun kombinasi dari keduanya. Interaksi yang terjadi antar spesies dan anggota populasinya akan memengaruhi kehidupan dan kecepatan pertumbuhan populasi. Nah teman-teman, terdapat beberapa tipe interaksi antar spesies, yaitu yang pertama netralisme, yang kedua kompetisi atau persaingan, yang ketiga komensalisme. Tipe interaksi antar spesies yang pertama yaitu netralisme. Netralisme ialah interaksi antara dua atau lebih spesies yang masing-masing tidak terpengaruh oleh adanya asosiasi. Nah, dalam hal ini tidak ada yang diuntungkan atau tidak ada yang dirugikan. Netralisme terjadi antara spesies yang memiliki kebutuhan yang berbeda. Contohnya ialah sapi dengan kucing. Nah, sapi mencari rumput sebagai makanannya, sedangkan kucing berburu tikus sebagai makanannya. Tipe interaksi antar spesies yang kedua yaitu kompetisi atau persaingan. Nah, kompetisi itu sebenarnya apa sih? Nah teman-teman, kompetisi itu ialah interaksi antar dua atau lebih spesies yang saling menghalangi. Hal ini dapat terjadi karena masing-masing spesies memiliki kebutuhan yang sama. Spesies bersaing merebutkan sesuatu yang diperlukan untuk hidupnya, semisalnya ruang, tempat, makanan, air, sinar matahari, udara, dan pasangan kawin. Nah, persaingan ini dapat mengakibatkan organisme ataupun spesies yang kalah bersaing akan mati, tersingkir, atau musnah. Nah, kompetisi ini terbagi menjadi dua, yaitu yang pertama, kompetisi intraspesifik. Nah, kompetisi ini ialah suatu persaingan yang terjadi antara organisme ataupun individu-individu dan spesies yang sama. Contohnya yaitu sesama kambing jantan yang berkelahi untuk memperebutkan pasangan kawinnya. Yang kedua yaitu interaksi interspesifik. Nah, interaksi ini ialah sebuah persaingan yang terjadi antar organisme ataupun individu yang berbeda spesies. Contohnya itu tanaman jagung dan rumput yang sama-sama ditanam dan tumbuh di ladang. Tipe interaksi spesies yang ketiga yaitu komensalisme. Jadi, komensalisme ini adalah suatu interaksi antara dua atau lebih spesies yang salah satu pihak untung, sedangkan pihak lain tidak dirugikan ataupun tidak terpengaruh oleh adanya asosiasi itu. Nah, contoh dari interaksi ini ialah tumbuhan paku dan anggrek yang hidup menempel pada suatu pohon yang sama. Nah, baik teman-teman, mungkin itu saja materi yang dapat saya presentasikan pada hari ini tentang interaksi antar komponen ekosistem. Semoga materi yang saya presentasikan pada hari ini dapat menambah wawasan kita dan dapat menambah ilmu kita. Nah, saya mohon maaf jika video saya ini kurang sempurna, karena yang kesempurnaan hanya Tuhan saja yang mengenalnya. Sekian dari saya undur diri dan terima kasih.